Baik teman-teman, hadir kembali di channel saya. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan seorang ibu dokter cukup muda di Indonesia, Dr. Herty Salatnaya SPT MSI. Kali ini kita akan berbicara tentang lebah. Nah, tema kita kali ini adalah lebah propolis kecil-kecil cabai rawit. Nah, apa ini propolis? Setahu saya kalau lebah itu nggak ada pakai nama-nama, kok ini ada lebah propolis. Terus ternyata dia kecil-kecil cabai rawit. Nah, untuk lebih menelaah tentang tema kita, pembicara kita Dr. Herty Salatnaya SPT MSI siap untuk menjelaskannya untuk kita. Kita sapa saja dengan Mbak Eti. Mbak Eti, saya persilakan untuk bisa menyampaikan sesuatu tentang lebah propolis kecil-kecil cabai rawit. Silakan Mbak Eti. Oke, Mas James, terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal untuk semuanya. Ini pertama kali dengan Mas James kita berbagi, sharing ilmu. Saya akan berbagi ilmu tentang lebah propolis. Judulnya adalah lebah propolis kecil-kecil cabai rawit. Oke, ini ada beberapa hal yang mau disampaikan, yaitu yang pertama apa itu lebah propolis, kemudian di mana saja sebarannya, di mana perilakunya, dan yang terakhir tentang budidaya dan manfaatnya. Oke, jadi tentang lebah propolis. Lebah ini merupakan lebah sosial sejati atau kita kenal dengan highly eusocial bee. Nah, ini lebah ini hidup secara berkoloni. Kemudian dia memiliki kasta, ada 3 kastanya, yaitu yang pertama ratu atau queen, jumlahnya hanya 1 ekor dalam 1 koloni. Kemudian jantan ini ada berkisar sekitar puluhan. Kemudian yang paling banyak adalah kasta pekerja atau worker. Ini bisa berjumlah ratusan sampai dengan ribuan. Nah, lebah ini memiliki perilaku yang sama dengan lebah madu atau lebah dari genus Apis, yaitu menghasilkan madu. Nah, kenapa lebah ini disebut sebagai lebah propolis? Kita lihat perbandingannya. Untuk produksi madu, kalau Apis ini menghasilkan 8 sampai dengan 10 kg per tahun per koloni. Sedangkan yang dari tribe Meliponidae ini bisa menghasilkan 200 gram sampai dengan 5 kg per tahun per koloni, tergantung dari jenisnya atau spesiesnya. Kemudian untuk propolis, ternyata Apis hanya bisa menghasilkan kurang dari 1 kg per tahun per koloni. Sedangkan yang Meliponidae ini bisa menghasilkan 5,8 kg per tahun per koloni. Nah, karena lebah dari genus Apis ini sering dikenal sebagai lebah madu, nah kenapa tidak kita mulai mempromosikan si lebah tanpa sengat ini sebagai lebah propolis, karena yang keunggulannya adalah menghasilkan propolis. Nah, untuk sebaran lebah propolis ini dia berada pada wilayah yang tropis dan subtropis. Nah, Indonesia termasuk dalam kategori wilayah Indo-Malayan, dan menurut Kahonov et al. Tahun 2018 terdapat 46 spesies dari 10 genus yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, lebah ini di Indonesia memiliki beragam nama dan tersebar di berbagai wilayah. Kalau di Pulau Sumatera ini dikenal dengan nama galo-galo. Terdapat 23 spesies. Kemudian di Pulau Kalimantan ini dikenal dengan nama kelulut, ada 29 spesies. Nah, di Jawa, kalau orang Jawa menyebutnya sebagai kelanceng, tapi orang Sunda menyebutnya sebagai tewel. Nah, ini terdapat 7 spesies. Kalau di Pulau Sumatera, ini
Sulawesi Selatan ini disebut sebagai merang atau KTP. Sedangkan di Sulawesi ini disebut sebagai tanese, ada 3 spesies. Di Pulau NTT ini ada 1 spesies. Di Maluku atau di Pulau Ambon khususnya ini dikenal dengan nama Maimai toher, ada 2 spesies. Sedangkan di Kepulauan Maluku ada 1 spesies. Di Pulau Papua ini ada 9 spesies. Nah, yang terbaru yang kami temukan ini di wilayah Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat, ada 3 spesies. Ini masyarakat mengenalnya dengan nama cakangau, dadaka, atau ovubula. Nah, untuk perilakunya ini lebih disoroti pada perilaku dari lebah pekerja, karena lebah pekerja ini merupakan lebah yang banyak melakukan aktivitas atau melakukan seluruh aktivitas dalam suatu koloni. Jadi tugasnya itu mencari dan mengumpulkan makanan serta bahan bangunan. Jadi makanannya ini adalah nektar dan polen, kemudian bahan bangunannya ini adalah resin dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Kemudian mereka bertugas untuk merawat anakan dan ratu, yaitu memberi makan kepada anakan dan ratu. Kemudian mereka juga bertugas untuk menjaga sarang dari musuh. Nah, caranya mereka, karena mereka tidak memiliki sengat, jadi mereka menggigit musuh dan menggunakan lilin, serta mereka mengeluarkan aroma asam untuk menyerang musuhnya. Nah, kalau untuk manusia, biasanya mereka menyerang pada bagian rambut, mata, telinga, dan terkadang masuk ke dalam pakaian yang digunakan manusia tersebut. Nah, mereka juga bertugas untuk menjaga suhu sarang dan membersihkan sarang dengan cara membuang sisa-sisa sarang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian ada bekas sel-sel pupa sarang, kemudian ada mungkin musuh alam yang masuk ke dalam sarangnya, dan mereka berhasil membunuh sehingga mati, maka mereka mengeluarkannya atau membuangnya dari dalam sarangnya. Nah, khusus untuk ratu, selain pekerjanya tidak bersengat, ratunya juga tidak bersengat. Nah, sehingga hal ini membuat si ratu tidak akan membunuh calon ratu lainnya. Kemudian, ratu yang baru ini akan meninggalkan sarang untuk membuat koloni yang baru. Nah, yang uniknya perkawinan ini hanya dilakukan sekali dengan 1 jantan pada saat terbang. Nah, si ratu setelah kawin tidak dapat terbang karena tubuhnya akan membesar, sedangkan sayapnya ini sangat kecil. Nah, kemudian koloni awal pasti tidak akan melakukan kegiatan migrasi. Nah, untuk budidaya lebah propolis, lebah ini mampu beradaptasi pada lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Lebah ini juga tidak akan melarikan diri dari sarangnya, dan pada saat melakukan kegiatan budidaya, kita tidak membutuhkan teknisi yang profesional. Kemudian untuk melakukan atau mulai melakukan kegiatan budidaya lebah ini hanya membutuhkan modal yang rendah atau modal yang kecil. Oke, kemudian ini manfaat dari lebah propolis. Untuk madunya, ini bisa sebagai antibiotik karena mengandung flavonoid untuk menghambat mikroba. Kemudian dia juga sebagai obat alergi karena mengandung antiinflamasi untuk mengurangi rasa gatal-gatal. Untuk kecantikan juga bisa, ini akan membuat kulit wajah menjadi halus, kemudian dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Kemudian untuk propolis ini ada yang dijadikan bahan untuk kosmetik, ada yang untuk shampoo, sabun, pasta gigi, bahkan skincare sudah mulai menggunakan propolis. Selain itu juga untuk menjaga sistem imun tubuh karena mengandung antioksidan dan flavonoid. Untuk gigi dan mulut dapat
membantu dalam pengobatan untuk karies gigi, radang gusi, dan plak gigi. Untuk saluran pencernaan ini dapat digunakan untuk mengobati MAH atau tukak lambung ataupun juga radang usus besar. Nah, untuk saluran pernafasan dapat digunakan untuk membantu dalam proses penyembuhan bronkitis, asma atau influenza dan lain-lainnya. Kemudian untuk penyakit infeksi, ini bisa untuk penyakit infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Nah, lebah ini sudah mulai digunakan sebagai penyerbuk juga, karena lebah ini tidak memiliki sengat, sehingga aman untuk dibudidaya oleh petani. Dan lebah ini memiliki sifat yaitu mengunjungi banyak bunga, sehingga dalam kunjungannya pada beragam bunga ini akan dapat membantu kegiatan penyerbukan. Kemudian lebah ini dapat dibudidaya di dalam kotak sehingga mudah untuk dipelihara dan dilakukan pengontrolan. Oke, sekian dan terima kasih Mas James. Baik, Mbak Eti, luar biasa penjelasannya atau berbagi ilmunya tentang lebah propolis. Namun, bisakah saya bertanya, ini mewakililah insan-insan yang yang masih awam tentang madu ini. Ternyata madu ini punya banyak manfaat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Mbak Eti. Tapi apakah semua madu yang kita minum ini, yang notabene punya latar belakang untuk kesehatan buat kita, itu mengandung propolis atau bagaimana? Propolis ini tidak bisa dilepas pisahkan dari madu atau inti dari madu ini adalah propolis atau gimana itu Mbak Eti? Penekanannya aja. Silakan Mbak Eti. Penekanannya. Kalau untuk yang di lebah propolis ini atau lebah tanpa sengat, ini bisa dikatakan tidak terpisahkan karena kantong-kantong madunya itu terbuat dari bahan propolis. Jadi menurut beberapa ahli mengatakan bahwa kandungan propolis itu pasti terdapat di dalam madu yang dihasilkan. Karena lebih banyak propolisnya yang untuk kantong madunya. Sedangkan kalau untuk yang api, ya, berarti madu ini tidak ada madu yang tidak punya propolis, ya pasti madu itu semua punya propolis karena bahan dasar sarangnya itu dari propolis atau gimana itu Mbak Eti? Kalau untuk yang lebah kecil ini, lebah propolis ini sarangnya ini dibangun lebih banyak kandungan propolisnya. Sedangkan kalau yang apis atau lebah madu itu lebih banyak lilin untuk membuat sarangnya. Jadi kalau untuk kandungan propolis mungkin lebih sedikit ya. Jadi kalau untuk lebah propolis ini memang pasti kandungan propolisnya banyak di dalam madunya. Baik Mbak Eti, paham saya berarti. Luar biasa. Berarti madu ini juga sangat dibutuhkan tubuh sebenarnya karena dia punya antioksidan. Iya. Seperti antioksidan itu sendiri, terus flavonoid juga. Iya. Ya, luar biasa. Nah, satu statement closing dari Mbak Eti bisa karena kita terkejar waktu tentang madu atau gimana kiat-kiat kita atau gimana. Misalnya nih, tubuh perlu madu atau apa begitu. Mbak Eti mungkin statement closing untuk kita semua di siang hari ini di seluruh Indonesia. Silakan Mbak Eti. Kalau dari saya, daripada kita meminum vitamin yang buatan pabrikan, kenapa tidak kita mengkonsumsi madu? Karena kita di Indonesia memiliki beragam jenis madu, lebah maksudnya lebah yang menghasilkan madu, dan ini dia mengandung bahan-bahan alami yang dapat menjaga stamina tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kalau saya lebih baik kita minum madu daripada minum vitamin yang buatan pabrikan. Baik Mbak Eti, dan saya mungkin adalah satu orang pertama yang akan mengikuti saran Anda, dan sekali lagi terima kasih untuk sudah mampir ke channel saya. Terima kasih sekali lagi Dr. Herti Salatnaya SPT MSI. Semoga ilmu yang dibagikan ini bisa diresapi untuk kita semua di seluruh Indonesia, teman-teman YouTubers, teman-teman YouTube, dan semoga bisa kita mengambil saran dari beliau bahwa madu sangat penting untuk kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan? Mari kita minum madu sejak dini. Terima kasih untuk perjumpaan ini dan sampai ketemu di channel berikutnya jika Mbak Herti
mau kembali mampir. Saya tunggu di channel berikutnya. Terima Oke, kasih. terima kasih Salam Mas sehat untuk James. Salam semua. sehat. Salam sehat untuk semua. Oke. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.